teman-teman, balik lagi di channel Jalan-Jalan ID. Di kesempatan kali ini kita mau ke salah satu spot ikoniknya Dieng, yaitu Batu Pandang Ratapan Angin. Dari sini kita bisa lihat langsung panorama super cantik Telaga Warna dan Telaga Pengilon dari ketinggian. View-nya ini benar-benar keren teman-teman. Batu Pandang Ratapan Angin ini terletak di Desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tepat di area perbukitan yang menghadap Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Sekarang aku masih OTW ya, tinggal sedikit lagi sampai. Oh ya, kondisi jalannya juga mulus dan gak se-ekstrim wisata Dieng lainnya. Buat kalian yang rencana datang pakai kendaraan pribadi, tenang aja, akses ke Batu Pandang Ratapan Angin ini aman dan jalurnya juga udah oke banget. Terletak di ketinggian sekitar 2100 mdpl, tempat ini punya udara yang super sejuk, apalagi saat aku datang agak gerimis gitu, jadi udaranya semakin dingin. Nah, sekarang kita sudah sampai ya di depan pintu masuk Batu Pandang Ratapan Angin. Dari sini kita bisa tinggal jalan naik sedikit lewat anak-anak tangga ya, sebelum kita nanti beli tiket masuknya. Yuk ikuti terus perjalanan aku ya teman-teman, biar kalian bisa lihat langsung gimana cantiknya pemandangan dari atas nanti. Dari pintu masuk kita harus menaiki tangga terlebih dahulu untuk sampai ke area atas. Setelah masuk ke dalamnya masih ada tangga lagi yang harus dinaiki untuk mencapai spot-spot wisatanya. Jadi bisa dibilang tempat ini kurang ramah untuk lansia dan juga anak-anak karena jalurnya lumayan menanjak dan butuh tenaga ekstra. Untuk jam buka weekday mulai jam 6.30 sampai 16 dan weekend dibuka lebih lama dari jam 6 sampai jam 17. Jadi teman-teman tinggal pilih mau datang pagi atau sore. Nah, wilayah Dieng ini sebenarnya merupakan bekas gunung vulkanik purba yang sudah nggak aktif lagi. Bekas letusan gunung biasanya meninggalkan bentuk-bentuk alam yang unik seperti bukit-bukit berbatuan besar yang menonjol sampai tebing-tebing yang terbentuk secara alami. Salah satunya ya Batu Pandang Ratapan Angin ini. Sebenarnya ada kisah legenda kenapa tempat ini dinamakan Batu Pandang Ratapan Angin. Ceritanya cukup menarik, nanti akan aku rangkum ya biar kalian bisa tahu asal-usul namanya. Oh ya, di sini tuh tempat neduhnya nggak terlalu banyak, areanya terbatas, jadi saran aku bawa payung biar aman. Untuk tiket masuknya terjangkau banget teman-teman, hanya 15.000 per orang. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan dengan menaiki beberapa anak tangga menuju area atas. Dan karena ini lagi hujan, jadi harus hati-hati ya untuk teman-teman yang datang pas hujan kayak aku gini, karena jalannya jadi lebih licin. Oh ya, di sini juga ada fasilitas toilet. Jadi buat teman-teman yang mau mampir dulu sebelum lanjut naik bisa banget ya. Batu Pandang Ratapan Angin punya banyak spot menarik, mulai dari tempat foto yang menghadap ke telaga, ada gua juga, jembatan merah sampai pohon jodoh. Fasilitasnya juga lengkap karena di dalam sudah ada warung-warung kecil dan juga musola. Batu Pandang Ratapan Angin ini jadi salah satu tempat wisata favorit di Dieng dan hampir semua orang yang ke Dieng biasanya menyempatkan mampir ke sini. Selain punya view Telaga Warna dan Telaga Pengilon dari ketinggian, lokasinya juga strategis banget. Tempat ini dekat dengan beberapa destinasi populer lainnya seperti Kawah Sikidang, Komplek Candi Arjuna, sampai Dieng Theater. Nggak heran kalau tempat ini selalu rame, apalagi di saat pagi hari saat cuacanya lagi cerah. Tapi sayang banget nih view-nya agak ketutup kabut karena hujan. Nggak apa-apa ya, kita lanjut explore aja sambil nunggu kabutnya tipis. Kita bisa keliling dulu lihat spot-spot lain yang ada di sini. Soalnya area Batu Pandang Ratapan Angin ini nggak cuma menawarkan view Telaga Warna dari atas, tapi juga punya beberapa spot yang bisa kita lihat. Kelihatan ya teman-teman, di sini banyak batu-batu besarnya yang jadi ciri khas Batu Pandang Ratapan Angin. Dan kalau kalian lihat dari sisi kiri ada jajaran warung-warung kecil yang menjual makanan ringan seperti gorengan, mie instan, sampai kopi atau minuman hangat lainnya. Nah, kalau kalian butuh tempat buat neduh dan istirahat sebentar, bisa banget mampir ke warung-warung yang ada di sini. Di sini juga ada papan petunjuk yang menunjukkan spot-spot mana aja yang bisa kita datengin. Meskipun menurut aku areanya nggak terlalu luas, jadi nanti kita sebenarnya akan muter-muter aja di sekitar sini. Tapi justru enaknya kita nggak akan bingung karena semua spotnya deketan dan gampang dijangkau.
Nah, sekarang aku udah sampai di spot yang namanya Goa Kanyut. Goa ini dulunya sering dijadikan tempat untuk bermeditasi, tempat orang-orang mencari ketenangan dan kekuatan spiritual. Suasananya memang cukup tenang dan dari sini kita bisa lanjut explore spot-spot lainnya yang masih dekat. Untuk kondisi goanya sendiri, ruangannya cukup sempit dan gelap, jadi aku saranin jangan masuk ya. Buat yang bawa anak-anak juga pastikan selalu diawasi biar tetap aman. Jadi katanya batu ratapan angin ini punya legenda cukup sedih. Dulu ada seorang pangeran dan putri yang saling jatuh cinta, tapi hubungan mereka hancur karena hadirnya orang ketiga. Sang putri selingkuh dan waktu ketahuan terjadilah pertengkaran besar di dekat Telaga Warna. Karena kecewa dan marah, sang pangeran mengutuk putri dan selingkuhannya menjadi batu. Nah, batu yang duduk dan batu yang berdiri itu dipercaya sebagai wujud mereka. Dan suara angin kencang yang lewat sini disebut sebagai ratapan dari kisah mereka. Itulah sebabnya tempat ini disebut Batu Pandang Ratapan Angin. Terlepas dari itu benar atau enggaknya, yang jelas tempat ini jadi kerasa punya suasana mistis. Dan menurut aku, legenda ini bukan sekedar kisah sedih, tapi lebih ke simbol kalau setiap keputusan dalam hidup pasti ada akibatnya ya. Nah, ini dia teman-teman pemandangan Telaga Warna yang cantik banget meskipun lagi berkabut. Apalagi kalau kalian datang pas cuaca cerah, warna hijaunya tuh lebih keluar dan kelihatan jelas banget dari sini. Jadi jangan buru-buru pindah ya, nikmatin aja view-nya. Berlanjut ke spot selanjutnya. Nah, sebenarnya ini termasuk spot tertinggi di Batu Pandang Ratapan Angin, yaitu Pohon Jodoh. Cuma sayangnya pas aku kesini jembatannya lagi ditutup, jadi kita nggak bisa naik ke atas ya teman-teman. Kelihatan sepi ya teman-teman, soalnya aku datangnya udah agak sore dan kondisi juga lagi hujan. Tapi justru enak sih, jadi lebih tenang dan bisa nikmatin suasananya. Di sekitar sini juga ada bunga-bunga cantik yang bikin area Batu Pandang ini kelihatan lebih berwarna. Nah, next kita ke spot Jembatan Merah. Biasanya sih banyak banget pengunjung yang foto-foto di sini karena spotnya lumayan ikonik. Tapi aku nggak naik ke jembatannya ya, soalnya habis hujan dan agak licin. Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi ke area depan ya. Tadi tuh sebenarnya kalau kita ke kiri ada beberapa spot lagi yang bisa kita lihat. Jadi sekarang kita coba lihat satu-satu ya, biar nggak ada yang kelewat. Di area sini memang kecil tapi spotnya lumayan beragam dan sayang kalau dilewatin begitu aja. Nah teman-teman, kita bisa lewat sini nih. Turun lewat anak-anak tangga kayak gini ya. Dari sini nanti kalian bisa lihat view telaganya. Nah, itu dia telaganya teman-teman. Kelihatan cantik walaupun berkabut ya. Terus kalau kalian mau ke spot yang ada tulisan Pesona Dieng bisa lewat jalur sini ya. Masih ada beberapa spot foto lagi juga di area ini. Jadi jangan buru-buru pulang, sayang banget kalau nggak sekalian explore semuanya. Masih di area ini ya teman-teman. Di sini tuh ada beberapa spot foto lagi yang sayang banget buat dilewatin, termasuk spot foto kayak gini nih. Cantik banget dengan latar belakang Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Apalagi kalau kalian datang pas cuaca cerah, dua telaganya kelihatan jelas banget dan hasil fotonya pasti makin estetik. Oke teman-teman, jadi itu dia perjalanan aku hari ini explore Batu Pandang Ratapan Angin di Dieng.
Tempat ini wajib banget masuk list kalau kalian main ke Dieng. Semoga video ini bisa jadi gambaran buat teman-teman yang lagi nyari referensi liburan atau mau tahu kondisi terbaru di Batu Pandang Ratapan Angin. Terima kasih banyak sudah nemenin aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, subscribe biar gak ketinggalan perjalanan seru berikutnya, dan share ke teman-teman kalian yang lagi nyari tempat wisata keren. Sampai ketemu di video selanjutnya.